Jadi ini Ini sebenarnya mengorek. basic on true story ya, dari my story, bener-bener dari cerita saya sendiri. Karena sebenarnya waktu saya jadi sindennya Pak Seno itu suara saya jelek sendiri. Mmm, Dari 10 sinden itu suara saya jelek sendiri, tapi gimana ya aku bisa dapet saudaraku, selamat berjumpa kembali di Grigo Julius Musik. Hari ini spesial karena saya kedatangan seorang tamu muda yang suaranya mampu menembus ruang budaya kita. Seorang sinden yang berani tampil beda, membawa tradisi ke dunia digital, dan membuktikan bahwa budaya itu bukan budaya masa lalu, tapi masa depan. Dari Sulawesi, inilah Elisa Orkarus Alasu. Sore, Mbak Elisa, apa Selamat kabar? sore Pak Grego, kabar baik semuanya, semoga menikmati perbincangan pada kali ini ya. Izin nih saya boleh hadir di tempat ini, thank you banget. Oke, ini sebagai icebreaker saja supaya saya lebih kenal banyak dengan Mbak Elisa ini. Oke. Kira-kira pertama kali mencintai sinden itu pada usia berapa itu? Wah, sebenarnya mencintai sinden tuh agak dadakan tuh Pak Grego. Jadi saya selesai SMA dulu emang sukanya udah pernah penelitian tentang wayang, terus saya tiba-tiba aja nonton wayang gitu. Jadi tiba-tiba nonton wayang, nah di situ ada keputusan mendadak Hmm, ya dalam hidup yang tadinya saya mau ambil seni di dunia teater, tapi, tiba-tiba aja nggak tahu keajaiban Tuhan yang membuat saya tertarik dan ditarik dalam dunia pedalangan sebenarnya. Di dunia pedalangan itulah saya akhirnya berdiri sebagai sinden, karena teman-teman saya kebanyakan laki-laki. Kemudian saya diminta sama teman-teman dalang, teman-teman sama-sama mahasiswa dalang, untuk bisa nyinden gitu, karena biar bisa nemenin mereka ketika mereka pentas gitu. Jadi otomatis ketika kita ada pementasan pedalangan, pewayangan kayak gitu, aku ikut gitu sebagai sindennya. Nah dari situlah istilahnya wes kadung kelebus gitu. Udah basah ya, sekalian ada aja nyelem kayak gitu. Nah, disitulah akhirnya, sebenarnya hal yang nggak terlalu menarik buat saya, tapi saya ada di dalamnya. Jadi lama-lama yaitu katanya kan Whiting Treason, oh, Witing Tresna Jalaran Seka Kulino Guys, ya itu. Jadi dari situ akhirnya saya kayak udah mendarah daging gitu. oke. Jadi antara lain ya terbentuk sinden itu karena lingkungan juga Karena ya. lingkungan, ya Karena di sekitar Mbak Elisa ada dalang, teman-teman betul. yang dalang di situ ya. Iya. Tapi memang ada kuliah mengenai perdalangan itu apa kuliahnya, hubungannya dengan pewayangan atau budaya Jawa gitu? Iya, memang saya sekolahnya diisi jurusannya pedalangan. Jadi memang secara spesifik yang saya pelajari sebenarnya bukan sindenan, tapi pedalangan gitu. Oke. Cuman karena keadaan perempuan di tengah laki-laki ya, jadi otomatis saya di situ oke, nggak masalah. Maksudnya, bahkan saya yang belajar dalang itu nggak harus jadi dalang, saya bisa juga jadi side job-nya, jadi peneliti kah, atau jadi Hmm, sindennya gitu. ya. Ya, ini agak berkesan bagi saya ini kenapa? Karena sekarang ini budaya Jawa itu sudah makin berkurang Mhm diminati mhm. anak-anak muda. Betul betul. Contohnya saja anak-anak muda sekarang ini diajak berbahasa Jawa, Iya ya. itu Jawa ya kromo gitu ya, Iya. itu terbalik-balik kalau ngomong. Betul. Ya, Kesusahan ya? terbalik-balik, iya Mhm. kesusahan. Diajak kromo kromo inggil gitu dia nggak ngerti yang seperti itu. Benar benar benar. Tapi kok tiba-tiba ada sosok wanita muda yang Mhm. suka, Iya iya, itu agak 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 aneh ya, heran itu ya. agak melenceng dari peradaban. Ya. Lalu begini Mbak Elisa, Mhm ketika Anda tampil sebagai sinden itu kan orang pada heran ya. mhm Mungkin teman-teman Anda gitu, mhm. "Kok Elisa bisa nyinden itu gimana?" Gitu. Apa reaksi teman-teman Anda itu ketika Anda nyinden itu? Sebenarnya awalnya kayak, apa ya, mungkin karena kekerabatan kami, jadi kayak aku cuman belajar satu lagu aja, semacam orang belajar nyanyi, saya belajar satu Mhm. langgam gitu.
Nah, disitulah kayak teman-teman kayak menggunakan kesempatan untuk, apa ya, ada tempat buat bisa ngejek atau ngeledek saya gitu lewat, ketidakmampuan ini gitu kan. Tapi dari Mhm. sana kayak, ya memang ini, memang apa, dunia dunia pertunjukan memang kayak gini, nggak bisa kok dianggap bagus terus kayak gitu kan. Jadi dari situ mah jadi semangat saya untuk belajar lebih dari hari ke hari kayak gitu. Itu sih dari, tanggapan teman-teman awalnya sih support, tapi sebenarnya kayak tempat buat ngeledek juga gitu kan. Mmm, Iya, tapi dari situ emang tantangannya. Jadi buat saya bisa dari merangkak, jalan, terus saya mulai, berdiri, kemudian saya bisa menunjukkan diri saya, membuat brand bersama orang, yang lebih besar pada saat itu, Kiseno Nugroho, saya kan ikutin dalang Kiseno Nugroho. Nah, dari situ saya bisa membentuk sinden dengan apa, karakter gitu, disitulah. Jadi sinden yang nggak cuma nyanyi doang, tapi sinden di sini juga bisa berbicara, bisa speak up, bisa ngomongin apa aja lah tentang dunia sehari-hari di hadapan masyarakat. oke, ya. Jadi begini loh, eee, anak-anak muda sekarang ini terutama Gen Z ya, dia kan lagu-lagunya ya banyak berkiblat ke lagu-lagu barat yang seperti itu, ya. Kemudian, eee, genrenya ada jazzy, kemudian ada juga yang pop dan sebagainya ya. Tiba-tiba ada sinden. Ini di era digital ini bagaimana, eee, Mbak Elisa ini, menghadapi tantangan yang seperti itu, yang lain-lain seperti ini Anda different sendiri gitu loh? Sebenarnya saya itu agak, apa ya, banyak effortnya ketika saya ada di usia 20-an tahun, 24, 25, sampai 28 ya, itu kayak saya effortnya agak tinggi karena itu masa milenial, saya kan masuk generasi milenial. Mmm, Tapi untuk di saat ini sebenarnya saya juga lagi belajar nih, tentang generasi yang lebih baru lagi, Gen Z gitu. Sama nanti mungkin ada generasi alfa juga. Jadi emang dari setiap perpindahan generasi kita punya terobosan yang beda-beda nih. Dulu saya udah berhasil di generasi milenial pada waktu itu sama dalang yang dianggap bisa menerobos dunia milenial juga. Tapi menurut saya masih dalam rangka mencari dan selalu mencoba ya di generasi yang kali ini, di generasi Gen Z ini. Karena memang, unik ya dari Gen Z ini punya selera yang unik, tapi saya nggak bisa memaksakan selera mereka gitu. Jadi sebenarnya tugas-tugas seniman tradisi itu kayak meng-convert. Jadi kita setiap ada perbedaan perbedaan masa, perbedaan generasi, itu kayak budaya yang lama ini mau digimanain lagi ya, ya, gitu. Jadi nggak hilang, tapi kita warnai lagi dengan dekorasi yang lebih baru lagi gitu. Kita tahu karakter selera yang mungkin sekarang udah lebih berwarna lagi, oh ya udah kita tambahin aja nih, misalnya kayak rumah kita tambahin dekor apa ya yang lagi di selera sekarang. Nah kayak gitu. Jadi, untuk Gen Z sekarang sebenarnya mereka tuh kayak nggak mau kelihatan terlalu old banget gitu. Jadi hmm, ya kan, jadi kalau bisa old ini bisa di-mix sama yang kekinian. Nah, sekarang tuh juga banyak kok sinden-sinden yang dia juga bisa membuat terobosan yang misalnya nih kesannya jatilan gitu, tapi remix atau dia kayak ada nuansa diskonya kayak oh gitu. ya, Iya, itu sinden kayak berdisko itu ya? ada kemarin saya habis ketemu sama namanya, Mbak Silirwangi, itu dia juga main sama aku lupa sih. Jadi mereka membuat jadi beat-nya cuman deg deg deg, tapi di dalamnya nanti masuk, suasana jatilan. Itu keren banget dan Gen Z mengakui betapa kerennya itu. Jadi mereka bisa jogetnya, enak gitu di dalam itu. Ini jatilan sebenarnya, tapi kemasannya dibikin lebih keren lagi gitu. Jadi ini saya juga belajar karena saya lininya sebenarnya di dunia wayang, bukan yang kontemporer. Jadi saya juga ngelihat, oh ternyata kalau dikontemporerin ini juga bagus gitu. Sedangkan kalau lini saya di dunia wayang ya, saya lebih ke pengenalan ya, pengenalan pertama, kemudian mungkin bahasa yang disederhanakan. Mmm, Kayak misalnya dalam dunia entertain, ya nyanyi ya kalau nyanyi di wayang tuh nggak mungkin sih saya bikin kayak Mbak Silirwangi tadi, nggak mungkin. Tapi, lagunya langgam ya tetap yang old, yang lama tetap saya suguhkan, tapi warna-warna kayak dunia entertain-nya, ngomong-ngomongnya itu lebih disederhanakan.
atau lebih dikinikan gitu. Nah itu biar bisa nembus ke, oh ternyata seru juga ya dunia wayang itu, kayak gitu. Itu sih. Jadi emang walaupun dunia sinden, tapi ini banyak lininya. Kita punya garis sendiri-sendiri gitu. Ada yang di kontemporer, ada yang di dunia wayang, ada yang di dunia campur sari, ada yang macam-macam. Nah, saya geraknya di wayang. Terobosannya yaitu menyederhanakan pemikiran biar orang tuh nggak menjauh. Kalau misalnya, oh saya paham nih kata-katanya, maksudnya, leluconnya, baru mereka mendekat. Nah, tugasnya saya di atas Oke, kayak gitu. iya. Saya dulu pernah juga, eee, mendengarkan bahkan menyaksikan sendiri ya, kolaborasi antara Chrisye itu dengan Waljina. Mhm, Di mhm. lagu pop di, eee, digabung dengan lagu-lagu keroncong gitu ya Keroncong ya. gitu ya. Saya juga membuat lagu seperti itu, saya Mhm, mencoba mhm. juga, saya buat lagu rohani Mhm, ya, lagu-lagu itu pop saya buat keroncong. mhm. Tapi ternyata juga ada applause dari anak-anak Gen Z, Iya suka ya. juga sebetulnya Iya gitu iya, ya. bener bener. Cuma mereka, kemasannya itu jangan yang apa ya, yang melo-melo begitu ya, Mhm, yang mhm. gembira gitu ya. Betul betul. Jadi dengan demikian mereka itu merasa bahwa keroncong itu juga bagus loh, Iya begitu ya. iya iya. Ya mungkin pada suatu saat bisa berkolaborasi dengan saya, Oh lagu iya. saya pop itu nanti diisi dengan sinden, asik juga itu. Iya 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 iya. Ya Ya, bisa bisa bisa, someday ya. Oh kan emang harus dicoba, harus apa ya, eksperimen gitu. Iya untuk sekarang juga, apa ya, ide-ide lama sebenarnya kayak minuman jamu istilahnya. Sekarang kan Gen Z juga bikin kayak open table tapi jamu gitu. Nah betul, ini hal yang sama sebenarnya dalam dunia budaya gitu. Kita iya, bisa menyajikan budaya tapi dengan apa, kostum aja atau, cara yang lebih keren gitu. iya. Mhm. Lalu Mbak Elisa, pernahkah enggak ya, karena Anda anak milenial, milenial yang dekat lagi dengan Gen Z ya di situ ya. Mhm. Mbak, kok begini, kok sinden dan sebagainya, padahal mereka, apa sih sinden gitu, kadang-kadang itu kuno begitu, yang Mhm. sinden itu kuno yang seperti itu. Mhm. Pernah nggak pada suatu saat merasa bahwa ada rasa nggak cocok, pengen pindah 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 jalur gitu, bukan Mhm. ke sinden gitu loh? Iya ya. Sering Wow, ketahuan sekarang. sering sekali, itu Kenapa emang itu kenapa selalu itu? kayak gitu. Jadi kayak karena mungkin arusnya, terus apa ya, kebanyakan memang saya itu kayak menghiburnya kebanyakan orang-orang lebih yang tua ya, lansia kayak gitu. Terus, penontonnya atau, orang-orang yang jenius, senior-senior itu baby boomer gitu. Mmm, Jadi bagi saya yang milenial, sekarang punya PR buat bisa apa, ngajakin Gen Z juga itu kayak nah, berat sekali kayak gitu. Jadi di sini kayak aduh, dan ya itulah struggle-nya agak lumayan. Jadi saya sering pengen out aja gitu. Bahkan dari udah sekian banyak tahun, saya pengen out tapi nggak bisa, saya selalu ditarik di sini, selalu. Yang bikin saya ditarik di sini tuh apa ya, rasa sebenarnya, rasa yang nggak bisa ditinggal gitu. Jadi akhirnya saya tetap, ya udahlah kalau ini ya dijalanin dulu aja sambil ya. kita cari-cari gitu. Jadi memang sinden itu identik dengan baby boomer Mhm mhm ya. mhm. Ke Jadi kalau atas. Anda baby boomer ke atas, X saja mungkin sudah beda ya, Mhm, baby boomer. Saya ini baby boomer, masih bisa mhm, menikmati sinden itu, mhm mhm. apalagi yang di atas saya, gitu Iya. ya. Nah, ini kadang-kadang itu menimbulkan untuk mempertahankan itu yang sulit ya. Mhm. Nah, mungkin ada kesalahpahaman yang dinyanyikan ya, bahwa sinden itu nyanyinya kan melengking-melengking yang tinggi-tinggi, yang Mhm seperti mhm itu ya. mhm. Itu orang sering mengira bahwa sinden itu hanya bisa nyanyi yang tinggi-tinggi gitu loh. Benar nggak sih itu? Sebenarnya tuh kayak teknik aja sih, eee, istilahnya ya kayak piano kalau di karawitan kan gender ya, itu juga Iya. sama aja misalnya dari 6 gede sampai telu cilik kayak gitu, itu juga kita harus bisa semua. Cuman seakan-akan yang mencuri atau yang apa ya, mengganggu telinga itu kan memang yang nada tinggi gitu. Iya. Dan, sinden kebanyakan pakai suara yang kayak sengau gitu. Jadi Falset juga ya kadang-kadang, itu falsetto ya? sebenarnya falset tapi ada sengaunya, ada yang mendorong di area sini sih. Teman saya yang orang Itali pernah,
bikin penelitiannya. Jadi setiap sinden nyanyi itu kayak dipakein alat, ternyata bener yang digunakan itu, ada di daerah tenggorokan ke hidung, itu ada yang bikin suaranya jadi sengau. Mmm, Kecenderungan sinden melakukan itu, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya nadanya sama aja kayak kita nyanyi biasa, cuman memang ada karakter sindennya yang bikin kayak beda gitu. mmm. Mhm. Ada hal-hal yang sulit nggak, Mbak, yang harus dinyanyikan sinden itu? Hal-hal yang sulit itu di mana itu? Kalau saya karena, sebenarnya nggak basic, apa ya, nggak basic seni Jawa, nggak basic seni Jawa, jadi, paling sulit tuh nge-convert dari diatonis ke pentatonis. Jadi Oh, apalagi nada slendro kayak gitu, itu kayak susah gitu. Tapi saya enjoy malah ketika saya melakukan suluk. Kalau dalang itu kan ada yang namanya suluk. Nah, di situ kayak mudah aja saya ngepasin rasanya kayak gitu, daripada nyindenin waktu dulu ya, selama saya belajar karena saya juga kayak istilahnya awam yang nol, terus saya jadi belajar banyak pentatonis gitu. Nah, di situ yang banyak membantu saya ke nada-nada slendro atau, lebih bisa ngepasin malah suluk kayak gitu. Itu sih. oke. Sekarang kita bicara masalah spiritual. Oh, oke. Ya, jadi gini, saya itu penulis lagu ya. Mhm, Lagu saya ini, saya tulis itu berisi doa. mhm, mhm, Doanya macam-macam. mhm. Ada yang bersyukur, ada Iya. yang, bersyukur, ada yang minta ampun, Mhm, atau mengaku bersalah, mhm, atau memohon bimbingan dan sebagainya mhm. ya. Dari lagu-lagu saya itu, orang akan lebih mudah mendengarkan lagu saya itu untuk berdoa, Sip. ya. Mhm. Jadi banyak orang yang mengatakan juga, lagunya Pak Krigo ini kalau saya dengerin saya nangis loh. Iya sih. Ya karena tersentuh yang Mhm, seperti itu. mhm. Nah, Mbak Elisa pernah mengalami di sinden ini yang menyentuh kemudian bisa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa? Kalau untuk sindenan itu sedikit, itu apa ya, agak kalau yang menyentuh itu sebenarnya lebih ke ketika saya mendalang. Karena dalam dunia dalang itu kan banyak, apa, dramatiknya. Jadi Oke. dalam suasana dramatik itu ada suluk-suluk yang bisa nge-push tentang kesedihan, doa, karena di setiap patet itu ada kayak adegan misalnya ngobong dupo kayak gitu, itu kan kayak doa isinya. Jadi ketika memang kita mendalang, ya otomatis kayak langsung kayak gini, langsung ke atas gitu, rasanya lebih nyentuh. Tapi kalau nyinden itu agak mirip sama menyanyi, misalnya kayak, ada, lagu-lagu yang dia lebih mengaduk tentang cinta. Memang kebanyakan itu tentang cinta, Oh. tentang iya, itu. Jadi tentang ya dunia apa ya, entah cinta atau kebahagiaan atau, nyondro itu misalnya kita membicarakan tentang keindahan alam. Nah, kayak gitu, bicara tentang burung-burung atau apa. Nah, di situ yang beda kalau dari saya pribadi memang pembawaan. Ketika nyinden rasanya kayak nyanyi lagu rohani nih misalnya, itu kayak sambil nyanyi sambil imagine gitu. Kalau kebanyakan sinden kan dia pakai teknik aja, jadi yang penting didengar masuk ke telinga tuh enak. Tapi kalau saya lebih suka ke penghayatannya. Jadi Mmm, dimasukin dulu, imagine, baru dikeluarin gitu. Nah itu walaupun cengkoknya sederhana tapi nyampe, itu lebih menyenangkan. Jadi sebenarnya itu sih lebih ke pembawaan. ya, Tapi kalau lagunya emang sangat-sangat kaya sekali. Kalau yang banyak tentang doa dan hubungannya sama kerohanian, itu lebih ketika saya mendalang gitu. ya. Mhm. Jadi memang, mendalang itu, eee, mengantarkan cerita, Betul, ya, betul, betul. mengantarkan cerita. Eee, Mungkin ceritanya mengenai, hubungannya dengan Tuhan yang Maha Betul, Agung, betul. ya Tuhan yang luar biasa dan Mhm, sebagainya. Itu juga mhm. kadang-kadang kita menjadi manusia itu menjadi kecil kalau melihat Bener, kebesaran bener. Tuhan seperti itu. Iya, Ya itu yang dari yang lebih menyentuh yang di situ ya, Mbak, iya, ya? iya, bener. Oke, Itu sih. Ya, apa ya, senengnya karena memang kebanyakan saya kan hitungannya minoritas ya kalau di dunia pewayangan itu. betul, ya, Ya karena kan itu dianggap sebagai penyebaran,
waktu itu ya agama Islam kayak gitu. Tapi di sini saya di tengah-tengah itu kayak gitu. Jadi memang dunia pengetahuannya yang dianggap ini penyebaran Islam, walaupun sebelumnya juga sebenarnya ada basically penyebaran agama Hindu nih, karena kan ceritanya Mahabharata sama Ramayana gitu. Oke, gitu Iya, ya, ya, ya. sebenarnya juga ini selalu berkembang juga, bahkan sekarang di dunia kita, kalau di Katolik ada juga wayang wahyu gitu. Jadi di sini emang bedanya ketika saya minoritas di tengah mayoritas itu kayak saya enjoy, selalu enjoy walaupun saya misalnya membawakan lagu rukun Islam kayak gitu. Tapi saya ini kayak ngajakin teman-teman muslim buat berdoa kayak gitu. Jadi ketika saya membayangkan, cara cara saya menyanyikan itu biar bisa ngajakin teman-teman muslim untuk sholat. Nah ini, mereka juga bisa, "Oh Mbak Elisa yang Katolik bisa ya ternyata, rasanya malah nyampe," gitu, teman-teman malah seneng kayak gitu. Nah kayak gitu sih bedanya. Jadi saya bersyukur aja walaupun jadi minoritas di tengah mayoritas, saya seneng dengan cara pembawaannya, kayak gitu. Saya pakai, maksudnya basic saya untuk bisa memberkati yang lain juga kayak gitu. Oke, luar biasa. Tadi saya mendengarkan bahwa basicnya dari wayang itu dari cerita Ramayana dan Mahabharata, Mhm begitu ya? mhm. Memang ceritanya banyak diambil dari situ? Betul. Walaupun banyak, sebenarnya kalau wayang Panji kayak sebenarnya kan ada wayang beber, wayang klitik. Wayang beber tuh yang digulung itu, Mhm, terus wayang klitik yang dari kayu itu kebanyakan ceritanya cerita Panji. Jadi itu cerita masyarakat kita, cerita zaman Majapahit atau zaman kerajaan yang lalu-lalu. Tapi yang paling sering dan setiap hari ditunjukkan itu emang kebanyakan cerita Ramayana Mahabharata yang basically Hindu gitu. mmm, Cuman ya ini sebuah apa ya, udah nyampur gitu. Jadi penyebarannya udah nyampur dengan segala macam, ya kebutuhan sih. Kalau misalnya mungkin dulu wali membutuhkan untuk penyebaran agama Islam, ya ini banyak apa ya, dicampur gitu. Misalnya kayak ada lagu Ilir-ilir, terus apa itu dimasukin. Itu, jadi banyak banyak. Ini memang keindahan dan, apa ya, magic dari budaya ya, karena bisa bisa dimasukin apapun yang menyenangkan di situ. oke, Mhm bagus sekali. Lalu Mbak, Elisa, kalau Anda nyinden, mhm itu perlu perlu mental ya? mhm, betul betul Ya, sekali, utama. mental yang kayak apa yang diperlukan? Eee, Sebenarnya kalau boleh curhat, Silakan. awal mental itu harus berani menghadapi tatapan laki-laki. Wow, Ya, betul sekali, karena hal itu yang pertama kali bikin saya insecure. Jadi waktu saya pertama, mmm, timpo, duduknya kan timpo, ini di sela-sela dengan sinden-sinden yang lain, dengan semua penonton wayang itu memang 90% laki-laki. Terus dari sini banyak perempuan yang di apa namanya, berjajar-jajar. dijajar. Dari situ misalnya saya salah dandan, itu pasti jadi rarasanan. Suara saya jelek pasti jadi rarasanan. Terus ya ini, jadi semua sudut mata itu kayak, menyerang gitu. Aku harus gimana ini padahal baru belajar nyanyi atau baru belajar nyinden gitu. Nah di sini memang yang paling utama mental. Nah gimana caranya dulu bahkan dulu di waktu saya masih masuk di jadi dunia sinden tuh 2011, itu masih kayak kental ya, menurut saya kental sinden dengan tanda kutipnya, dengan Oke, garis miringnya ya. atau ya banyak dibilang, "Oh sinden itu biasanya kan nanti disukain jadi sama dalang," dan segala macam itu. Jadi waktu itu kayak saya pun yang baru masuk kayak, "Aduh nanti orang mikir miring nggak tentang aku? Bisa nggak aku nembus hal yang berbeda? Bisa nggak orang-orang nonton sinden tuh jadi kayak pride, kayak, 'Wah itu sinden ya?' Bukan kok, 'Ih kamu sinden ya?' Gitu. Jadi itu jadi tantangan utama saya, membuat mental yang berani, terus jadi tokoh di atas panggung wayang tuh bukan diremehkan tapi kayak lebih ke pride gitu, kayak orang nonton, wow gitu, harus gitu. Itu sih, jadi yang pertama memang menghadapi tatapan ribuan Laki-laki. laki-laki. Baik, bicara masalah laki-laki, Mhm eee, di Klaten ini dulu waktu saya masih kecil ya, mhm ada wayang orang, mhm Seswa Budaya mhm dan sebagainya itu. mhm. Itu kata orang-orang senior di atas saya, Iya, itu pertama kali kalau masuk ke situ dilihat itu
pesindennya siapa sih gitu. Iya, sampai sekarang. Wow, sekarang juga Iya masih gitu. masih, itu Yang masih. dilihat bukan Lakonnya lakonnya apa? lakonnya apa, tapi Betul, sindennya itu siapa. betul. Dan itu yang sering membuat keributan. Oh iya, Itu yang sering membuat iya iya, keributan. benar. Karena apa? Wah, nggak ngerti ya dulu itu apakah kekurangan wanita yang cantik atau gimana ya. Tapi begitu ada sinden yang yang jad Moncer gitu. yang moncer begitu ya, Mhm. itu jadi pembicaraan orang Iya banyak, iya iya. itu. Di senior-senior saya itu, saya umur itu waktu masih 12 sampai Ngalamin ya? 15 tahun itu denger yang seperti itu. Iya Wah, sindennya bagus loh, iya sindennya iya bagus itu. iya. Dan itu jadi pembicaraan. Jadi Mhm. bukan, lakon apa gitu, tapi Betul betul. pesindennya yang itu. Yes. Nah itu masih ya seperti sekarang ya? Masih sekali dan saya menyadari ini bukan hal yang kayak jadi, apa ya, akhirnya saya kayak bikin saya minder, mundur atau enggak, ternyata aku tuh jadi tontonan laki-laki loh, aku diobjektifikasi loh gitu. Enggak, saya malah nggak berpikir kayak gitu. Jadi saya akhirnya berpikir bahwa, oh berarti, di konsep ini bisa dibalik nih, bisa nggak saya jadi subjeknya? Karena saya dijadikan objek, berarti orang-orang yang nonton saya ini bisa nggak tak balik, ceret gitu. Jadi aku kayak, mengeluarkan tali untuk membuat mereka terikat gitu. Wow. Itu sebuah eksperimen yang luar biasa yang, saya pernah buat sama yaitu Ki Seno Nugroho yang membuat, dia itu pernah bilang, "Kamu mau nggak berani sama aku?" Gitu. Jadi di sini biasanya sinden tuh menggunakan bahasa krama sama Iya, dalang, menghormati dalang, di sini kebalik. Jadi saya kayak berani banget sama dalangnya, menggunakan tata bahasa ala kadarnya karena saya basically yang nggak Jawa, terus, dalangnya ngerespon sebagai orang yang karena basic juga akademisnya beda, Pak Seno itu SMKI aja, waktu itu saya selesai S2 gitu. Jadi konsep ini, perbedaan perempuan yang lebih hebat, ini mmm, digunakan sama Pak Seno. Nah, di sini ternyata jadi pertunjukan yang menarik di depan masyarakat gitu. iya. Mhm. Begini, jadi sayangnya ya, tadi dikatakan yang nonton, wayang itu 90% laki-laki. Iya. Nah, sayangnya lakinya laki-laki baby boomer ya. Betul, dan di atasnya gitu. Wah, Tapi jadi saya seneng sih, enggak iya, karena bagi saya, apa ya, menghibur menghibur orang tua itu kayak hal tersendiri ya, karena beliau misalnya selesai pensiunan. Akhirnya mungkin beliau waktu kerja selalu hektik sama pekerjaannya, nggak pernah tuh mikir apapun. Tapi kalau akhirnya udah 60 tahun, 70 tahun itu wayangnya nggar-nggar penggale wah, gitu kan. wah, Akhirnya nonton wayang gitu. Nah, di sini nih momen saya masuk, terus pertunjukan wayang masuk dan ini jadi kebahagiaan tersendiri buat mereka yang nggak punya, mungkin anak-anaknya jarang menjenguk mereka, ternyata ini mengisi hari mereka loh kayak gitu. Jadi di sini kayak bagi saya, oh ya ini yang harus dipertahankan gitu. oke. Mhm. Jadi fans-nya yang banyak orang baby boomer ya. Yes, Tapi iya. begini, saya pernah melihat, di YouTube ya, di situ ya, Mhm. ada pesinden cantik itu dari mana ya, dari Amerika kalau nggak salah ya, Mhm, Megan ya? Meghan ya itu ya. Itu kok malah jadi bulan-bulanan ya sama dalangnya gitu ya. Iya iya iya. Itu konsep pertunjukan juga, salah satu Itu jenis konsep, di konsep konsep seperti itu pertunjukan, ya. betul. Karena yang kita lihat itu sebenarnya, kayak semacam jualan sama kita ngelihat pasar, pasarnya tuh apa gitu. Mmm, Memang dunia pasar wayang itu luas, luas sekali, mau mau yang disasar apa. Nah, salah satu hal yang di sini jadi poin plus Megan itu karena dia, dari luar, jadi di sini juga digunakan sama, apa ya, konsep pertunjukannya biar dia itu jadi hiburan, satu, kayak ini luka kolonialisme, ya kan. Ketika dia jadi bodoh, orang jadi happy gitu. Nah ini juga digunakan sebenarnya ya, ini kayak kalau kita bikin artikel sebenarnya bisa dibikin ya. Terus juga, mungkin ya itu tadi, masih kental sama patriarki juga. Jadi mhm. memang di sini keperempuanan yang sebagai objek di sini dia mau pada waktu itu, tapi ini sebuah kecerdasan Ki Entus juga buat bikin kemasan itu. Jadi memang lini pertunjukan wayang itu hiburannya memang banyak, selain dia mungkin filosofis, tapi sebenarnya hiburan-hiburan yang bisa melegakan laki-laki gitu kan, itu emang masuk juga di dalamnya gitu.
Ya, Makanya pada happy, pada seneng gitu kan. ya. Lalu hubungannya dengan laki-laki tadi. Kenapa ya dalang itu kalau mendalangnya Mhm, dengan kata-kata yang agak jorok itu malah mhm. disenengin ya? Itulah Indonesia. Kita punya norma yang sangat-sangat ketat menurut saya. Jadi norma ketat ini yang membuat laki-laki punya banyak pressure. Jadi laki-laki di Indonesia itu berat sekali gitu. Jadi dia harus bekerja, dia harus punya tanggungan, istri dan anak, nanti di rumah masih disuruh ini dan itu. Jadi sedikit sekali mereka bisa melakukan hobi, kesenangan dan segala macam. Nah, pergi nonton wayang, nah di balik di balik kata-kata indah ini gitu kan. Sebenarnya ada hiburan yang bisa didapatkan, nonton sinden cantik gitu. Ini Ya, bukan hal yang tabu kayak, ih ternyata gitu, ini alamiah dan humanis gitu. Iya menurut saya. Jadi, ya. oh di sinilah mereka bisa menuangkan, terus, selain mereka mendapatkan sesuatu daripada disamakan kayak orang cangkruan tuh ngomong ke tentang, dari nabi-nabi sampai galaksi gitu istilahnya kalau cowok-cowok gitu. Mereka dapetin ini di nonton wayang gitu loh. Udah ketemu teman ya kan, mereka bisa main, bisa nonton, dapat sesuatu filosofi, tapi mereka juga dapat hiburan, hiburan nonton perempuan, hiburan, hal-hal receh yang masuk dalam dunia pewayangan lewat karakternya Bagong sama Petro misalnya kayak gitu. Itu mereka dapetin dalam dunia wayang. Jadi di sini, ya inilah yang terjadi sebenarnya hiburan Hiburan, oke. yang dikemas gitu dalam satu malam suntuk. Tapi itu nggak tabu ya itu Nggak, ya, menurut hiburan saya itu saja. nggak tabu. Jadi bukan hal yang buruk, justru di sinilah seni itu Seni ya, sendiri. oke, setuju. Satu pertanyaan lagi sebelum Mhm, kita berkolaborasi, Mbak Elisa. mhm, Tentu saja kalau seorang sinden itu yang disukai adalah suaranya. Itu yang betul pertama. betul. Wah, suaranya sinden itu sebagai. Kemudian ada strategi atau trik-trik lainnya enggak? Tidak hanya sekedar disukai suaranya, Mhm, tapi juga disukai sosoknya gitu. mhm, mhm, Itu ada trik-trik, dari Mbak Alicia enggak? Misalnya dari cara bersolek atau cara mhm. berpakaian atau cara make up atau apa? Oke, jadi ini Ini sebenarnya mengorek. basic on true story ya, dari my story, bener-bener dari cerita saya sendiri. Karena sebenarnya waktu saya jadi sindennya Pak Seno itu suara saya jelek sendiri. Mmm, Dari 10 sinden itu suara saya jelek sendiri, tapi gimana ya aku bisa dapet, mata ribuan laki-laki ini gitu. wow. Nah, jadi harus mikir gitu, mikirnya tuh berarti membuat sebuah karakter. Memang cara sinden untuk membuat orang-orang tertarik itu emang banyak, lewat cengkok suara. Makanya dulu sebenarnya sinden nggak ditonton, mereka memperkaya cengkok suara yang sebenarnya dari cengkok suaranya itu kayak bisa apa ya, bikin makser gitu. Jadi Hmm, kayak cowok tuh kayak, "Ah!" gitu, kayak ngerasa seksi gitu dari wow, cengkok suaranya doang kayak ya, gitu. Nah itu adalah salah satu, apa ya, trik ya, maksudnya, strategi sinden. Ada juga sekarang, karena sudah masuk ke dunia streaming, visual, lighting, semua panggung yang sangat megah, sinden sekarang harus bisa misalnya joget jatilan gitu. Jadi dia bisa pakai kuda-kudaan gitu di atas panggung, dia sambil, wah mmm, joget ya itu dengan cara dia yang apa, menggol-menggol dan segala macam itu bikin orang-orang terpesona gitu. Oke, itu bukan ranah saya aku gitu. Saya nggak bisa kayak gitu, apa ini yang bisa gitu. Akhirnya di sini oke, yang saya gunakan di sini ternyata karakter, ngomong gitu. mmm, Jadi memang di sini karena saya udah biasa presentasi di kampus, terus saya bisa mempelajari tentang misalnya basic dunia desa. Desa ini ternyata yang terkenal ini nih. Nah, ini saya buat ngomong-ngomong sama dalang gitu. Terus kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan tentang anak belajar bahasa Jawa. Misalnya kayak ngomongin, apa, setunggal likur, kalih likur, telu likur, pat pet likur, gangsal likur. Nah, itu. Itu kayak sebuah strategi juga yang, saya sering gunakan sama Pak Seno pada waktu itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang sebenarnya jadi unik, yang orang jadi pengen nonton gitu. Sebenarnya hal-hal yang sederhana yang buat tentang dunia bahasa Jawa misalnya kayak gitu. Nah, ternyata, oh sinden tuh nggak harus pakai emas yang segini ya, nggak harus pakai bros yang segini, nggak harus bersolek yang sangat cantik atau harus goyang yang indah banget mmm, atau bikin cengkok yang bagus. Ternyata apapun bisa kita suguhkan kalau kita bisa oke. bikin karakternya gitu. Nah, di situ saya bikin. Jadi memang
akhirnya bisa mematahkan ya, mematahkan tentang dunia apa ya, sinden ternyata bisa kita bikin brand yang baru, itu tergantung setiap manusianya gitu. Oke, menarik sekali ini. Untuk segmen terakhir ini, Mbak Elisa pasti pernah dihubungi dengan staf saya, Mhm. diajak kolaborasi dengan Pak Grego, Iya. dengan lagu-lagunya yang lagu rohani. Kira-kira bagaimana ketika ada tawaran seperti itu, kok saya harus nyanyi lagu rohani atau bagaimana? Oh, sebenarnya seneng sih, apa, bisa bisa sebenarnya saya dulu juga happy banget untuk bisa nyanyi-nyanyiin lagu rohani, dulu emang idola saya Nikita. Hmm, Gitu. Jadi kayak, untuk nyanyi-nyanyi lagu rohani itu kayak hal yang utama sih, kayak itu dulu baru belajar sinden malahan gitu. Jadi kayak ada tawaran ini, wah menarik nih, siapa tahu bisa kolaborasi suatu hari nanti gitu kan sama Pak Grego gitu. Jadi ya udah aku, "Oke, nanti coba cek lagunya," ya gitu. sebelum apa, melantunkan lagu saya, satu lagu pertanyaan terakhir. Ya, Apa Mbak perbedaan antara gending tradisional itu dengan karya lagu modern seperti karya saya itu? agak sulit ya ini. Kalau gending tradisional itu kayak sebenarnya sangat kompleks kalau dibilang bedanya, sangat berbeda soalnya ya. Ya. Yang mungkin bisa disamakan adalah isiannya gitu, misalnya isian tentang bersyukur, isian tentang kasih Tuhan, isian tentang, kebahagiaan manusia tentang alam yang diberikan sama Tuhan kayak gitu. Itu isiannya yang mirip, tapi untuk, mmm, konstruksinya jelas sangat berbeda karena kalau gending, kalau mau bicara gending itu nanti kompleks, apa, garapannya mau ladrang atau ketawang atau apa itu kayak, udah ini ya beda sama lagu yang zaman sekarang gitu. Mmm, Tapi kalau isian itu, punya ini irisan tentunya gitu, menurut saya sih gitu. baik, yang terakhir Mbak Elisa, mungkin bisa secuplik aja, Mhm. eee, melakukan lagu saya itu dengan ala 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 sin ala sinden. ala sinden, oh ya nanti kita coba ya. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja alam semesta, kuangkat suara merduku, memuji kuasamu. Engkau yang paling berkuasa, kasih-Mu tak bertepi. Tuhan Maha Besar dan adil, muliakan nama-Mu. Ya, tuh kira-kira dengan nada cowok, tapi kalau sinden ya kayak falset aja, tapi kayak ada cuman sedikit dorongan dari ini, nada sengau. Bagus bagus bagus. Wah, bisa untuk kolaborasi nanti. Ya someday. Sebenarnya lebih suka apa ya, lagu lagu rohani gitu, rasanya kalau didendangkan pakai sinden tuh lebih misalnya kayak sedih atau bersyukur tuh lebih nyampe gitu. Oke, Someday bisa dicoba. tapi bagus kok. Wah, ini peluang ini untuk berkolaborasi gitu. Iya next time Mbak Grego. Baik, Mbak Elisa, terima Mhm. kasih sekali sudah mau mengunjungi studio saya. Iya, Saya senang sekali kita bisa ngomong bareng. iya, Syukur-syukur nanti pada suatu saat kita bisa kolaborasi. iya, terima kasih Oke, juga, bisa berkesempatan untuk hadir di sini, bisa sharing bareng dengan topik yang apa ya, menyenangkan ya untuk dibicarakan gitu, yang belum ada di podcast lain yang jelas. Ya pokoknya senang semoga, next time kita bisa kolaborasi dalam karya Pak Grego ya.